Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri Sukiwaras, Bapak Ibu Waka, serta Bapak Ibu Guru Dewan Guru SMK Negeri Sukiwaras, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Purnomo SPD sebagai CGP Angkatan 7 SMK Negeri Sukiwaras Bojonegoro. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, maka acara pada siang hari ini kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri Sukiwaras yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Kusum SPDMM. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Mei selaku MC dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Waka SMK Negeri Sukiwaras, serta kami hormati Bapak Ibu Guru, dan kami hormati juga Pak Pur selaku Guru CGP Angkatan 7. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan sehat nikmat sehingga bisa berkumpul memenuhi undangan Bapak Purnomo dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif selaku tugas dari CGP Angkatan 7. Salawat serta salam mari kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan siang hari ini itu Bapak Ibu adalah mengikuti kegiatan diseminasi CGP Angkatan 7. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bu Mei dan Pak Catur yang sudah lulus ya, selaku bukan C lagi ya, jadi guru penggerak di angkatan ke-5. Dan suatu sekolah itu semakin banyak yang mengikuti CGP, itu juga akan menambah nilai plus bagi sekolah tersebut. Untuk itu mudah-mudahan dari kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Pak Pur nanti itu akan membawa keinginan atau membawa niatan, karena di dalam CGP itu guru penggerak itu ada mutunya ya. Tadi saya tanyakan bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah, bergerak pada awalnya itu tidak bergerak, tergerak, bergerak, baru menggerakkan. Tergerak dari hati, dari Bapak Ibu Guru CGP yang tergerak untuk mengikuti, kemudian bisa bergerak, ya bergerak itu dalam arti sibuk ya, mengikuti kegiatan, mengikuti tugas-tugasnya yang begitu banyak sekali ya, berbulan-bulan ya, dari Bu Mei juga, dari Pak Catur dan sekarang Pak Pur, berbulan-bulan itu harus bergerak menimba ilmu. Nah, setelah beliau bergerak itu baru akan menggerakkan bulan huruf ya, menggerakkan dari semua warga SMK Negeri Sukiwaras supaya apa? Dari semua warga ini nanti bisa tergerak untuk menjadi CGP. Memang dalam edaran dari Bapak Kacap itu ada edaran bahwa di sekolah itu mengisi link untuk guru-guru yang memenuhi syarat untuk bisa mengikuti CGP. Kalau usianya sudah expired 50 ke atas itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti CGP, seperti saya, Bu Herti,
Pak Hanif itu sudah tidak diperbolehkan. Kalau Pak Syafi'i masih bisa ya? Masih, tapi tidak boleh. Oh masih. Bu Erwin juga tak boleh untuk mengikuti. Kalau 50 itu ada lagi menjadi PP pengajar praktik ya, jadi itu ya. Mudah-mudahan ini suatu langkah baik ya, karena di dalam materi yang akan didesiminasikan kepada kita semua itu adalah penerapan budaya positif ya. Tentunya di sini dari ilmu yang disampaikan yang diterima oleh Pak Pur dalam mengikuti CGP nanti, ilmunya juga ditularkan kepada teman-teman sehingga nanti pada akhirnya teman-teman ini juga akan tergerak untuk mengikuti CGP. Karena apa? Di dalam kurikulum Merdeka ini tugas dari CGP nanti itu banyak supaya apa? Bisa merubah mindset dari Bapak Ibu guru semua. Memang beda untuk, jadi ada bedanya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Bukan Merdeka itu dalam arti Merdeka tidak mengajar ya. Jadi adalah kurikulum Merdeka ini bagaimana kita bisa itu memfasilitasi anak didik kita. Jadi kita mengajar tidak harus duduk diam di dalam kelas, mungkin bisa kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, mungkin bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar ya. Jadi namanya kurikulum Merdeka. Untuk itu langkah baik ini marilah kita mengikuti apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Purnomo dalam kegiatan desiminasi penerapan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti banyak sekali ilmu-ilmu baru yang akan bisa membawa manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Harusnya ini tidak dibatasi 15 ya, karena sampai tadi itu saya baca WA itu ada tulisan sudah disediani snack, begitu ya. Jadi tidak ada itu. Saya juga tersenyum dari alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga yang diberikan Pak Pur ini juga akan membawa kelancaran bagi Pak Pur ya. Dan mudah-mudahan ini ada info yang ada pengumuman P3 gelombang 3 Februari rencananya. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan dari teman-teman yang di sini yang sudah mengetahui tempat atau ada penempatan ya. Jadi mudah-mudahan SK itu akan segera muncul ya, masih untuk ini masih mencari jalan kiri, jalan kanan yang mudah-mudahan di bulan ini ada keberkahan. Semua teman-teman yang di sini masih menunggu, masih GTT itu cita-citanya nanti bisa semuanya diangkat menjadi guru penggerak. Kalaupun nanti guru penggerak tidak ada, usianya masih mencukupi untuk bisa menjadi CPNS ya, monggo untuk bisa mendaftar di CPNS karena informasinya 2023 ini itu akan ada juga CPNS di bulan Juni. Itu informasi nanti ditunggu berbeda ya. Saya kira itu untuk sambutan dari saya bisa diikuti dengan baik, dan tolong barangkali teman-teman yang di luar bisa di WA mungkin masih sibuk atau ada yang longgar segera untuk bisa hadir di ruang guru untuk mendengarkan atau menerima materi atau desiminasi penerapan budaya positif dari Bapak Purnomo. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara berikutnya yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dari yang akan disampaikan oleh Bapak Purnomo SPD sebagai CGP Angkatan 7, di mana dari 10 modul di guru penggerak ini merupakan modul yang keempat, baru modul keempat. Jadi paket modul itu ada 3, ini baru paket modul 1. Jadi Pak Pur di akhir paket modul 1. Jadi budaya positif ini adalah modul 1.4. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Purnomo SPD untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bumi Jumsum, yang terhormat Bapak Ibu semuanya, ya saya ucapkan banyak terima kasih atas rawuhnya dan menghadiri undangan saya, atas menyempatkan waktunya untuk di forum ini. Luar biasa sekali, saya sangat
tersanjung sekali kepada Bapak Ibu. Kedua kalinya sholawat salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua nanti dapat syafaat dari beliau. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini saya mendapat tugas dari Kemdikbudristek, yaitu untuk menyampaikan modul keempat 1.4 atau modul keempat. Sebelumnya, tetapi saya akan menyampaikan dulu bahwa betul yang dikatakan Bu Umi tadi bahwa ada expired. Seperti saya itu hampir expired ya kemarin itu. Jadi pendaftaran CGP kurang 3 bulan saya daftar. Akhirnya dengan menekuni mengerjakan soal-soalnya, alhamdulillah bisa lolos. Nggak tahu lah, pokoknya saya kerjakan dengan adanya. Ya alhamdulillah. Jadi punya kesempatan, mestinya expired. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya akan mengadakan yang sebut-sebut ya, saya berdiri. Saya akan memberikan ice breaking dulu di dalam permulaan untuk pembelajaran penyampaian ini, penyampaian destinasi. Ice breakingnya bagaimana? Ice breakingnya itu ketika saya mengucapkan good morning, jenengan tepuk tangan 1 kali. Kemudian saya ucapkan good afternoon, jenengan tepuk tangan 2 kali. Ketika good evening, jenengan tepuk tangan 3 kali. Dan good night berarti 4 kali. Nanti akan saya nanti supaya kita fokus atau memberikan fokus pada pembelajaran. Siap Bapak Ibu? Oke. Good morning, good afternoon, good evening, good night, good night, good afternoon. Mencari juga kan, jadi seperti ini yang dibiasakan kita dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, jadi ketika kita pembelajaran di kelas, harusnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita kasih ice breaking. Supaya apa? Anak-anak itu tidak tertekan. Supaya anak-anak itu begitu datang, wah Pak Pur ini matanya kok tajam sekali, mau makan saya. Akhirnya mencair gitu. Jadi wah Pak Pur ini galak sekali ini. Akhirnya dengan ice breaking ini tadi, dengan kekeliruan tadi, terciptalah, mencairlah dari kedengaran itu. Itu yang harus kita biasakan, kita budayakan. Supaya apa? Anak-anak kita itu, Bapak Ibu maaf ya, ini bukan membuli, ini saya dari pembelajaran saya ketika CGP. Jadi ketika kita mau memulai pembelajaran, benar-benar anak itu kita ciptakan nyaman di dalam belajar. Jadi merasa bahwa aku butuh belajar, bukan saya harus belajar. Nah, kalau saya harus belajar karena takut dengan Pak Pur, wah, ini akhirnya ketika saya nggak ada, anak-anak goodbye, udah nggak mau belajar. Nah, inilah yang kita diharapkan oleh Bapak Kemendikbud, bahwa kita harus berubah paradigma yang lama jadi baru. Tapi memang sulit Bapak Ibu, wah Pak Pur omong kosong ini, ya kan gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Benar, saya juga sudah mencoba, tapi memang kesulitan. Nah, ini perlu kolaborasi Bapak Ibu. Jadi perlu kolaborasi. Nah, ini sebelum saya mulai dari budaya positif, ini ada materi yang pertama yaitu ibarat petani. Pak, wong saya itu pegawai kok jadi petani gitu ya. Nah, mungkin begitu. Maksudnya bukan begitu. Petani itu di dalam merawat tanamannya, biji jagung atau padi. Misalkan Pak petani itu menanam padi, jangan berharap nanti panennya jagung. Ya kan? Jadi ya seperti yang saya inginkan dulu itu. Nah, menanam apa itu tukulnya teki. Nah, jadi kita menanam padi, dirawat dengan baik dan dipupuk dengan baik, nanti hasilnya akan maksimal di dalam hasil akhir dari pembelajaran ini. Misalkan sama-sama Pak Tani A dan Pak Tani B, bibitnya sama-sama beli dari bibit unggul. Karena ladangnya itu beda, perawatannya yang satu A itu petani yang maju, yang satunya malas, tidak mau mengikuti perkembangan zaman, wis kurang di tanah wis nanti dipakai wis. Nah, akhirnya sama-sama bibit unggul, ketika ditanam yang di tempat yang tidak tepat, hasilnya akan beda.
hasilnya akan beda sama-sama unggulnya. Dari SMP-nya ke sini modul, tapi ternyata setelah hasil akhir karena di A ini relatif baik, yang B tidak baik, akhirnya beda hasil akhirnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita harus menjadi seperti Bapak petani yang betul-betul sayang kepada tanamannya, dirawat, ya diwakuni. Kalau petani itu disiangi itu ya, dipupuk. Iya, pupuknya larang. Seperti kita juga memang. Iya. Iya, jadi luar biasa. Maka kita itu tanggung jawabnya luar biasa. Kemudian setelah di titik 1.1, sekarang menuju ke 1.2. Nah, di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai guru penggerak yaitu berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri, reflektif. Yang keempat, kolaboratif dan inovatif. Jadi guru penggerak itu punya nilai, berpihak pada murid. Saya harus, misalkan saya Pak Catur, Bu Mai itu ketika pembelajaran benar-benar apa kemauan muridnya itu. Jadi tidak boleh menentang kemauan saya mau gini. Jadi makanya sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang membaca suka membaca, yang audio, yang visual. Nah, itu tapi Pak prakteknya sulit Pak. Iya, memang guru itu ribet ketika. Nah, kita mulai dari pelan-pelan sedikit-sedikit. Tetapi nanti kalau kita bersama-sama, insya Allah sekolah ini akan lebih bagus. Karena merubah itu kan sulit Bapak Ibu ya. Merubah sulit sekali, betul. Seperti merumah baju itu, mending kita itu jahit dari awal daripada merumah. Ini Bu Riri. Bu janji juga. Kita bosan gitu. Maka merubah itu sangat sulit dan berat di hati kita. Aduh, kan begitu. Nah, berikutnya mandiri. Jadi guru penggerak itu belajarnya mandiri, siap semuanya. Pembelajaran itu meskipun berat, tapi kita harus pasti sendiri. Saya itu kadang sampai jam 2, tadi malam sampai jam 4 pagi karena mempersiapkan presentasi. Coba bayangkan. Jadi itu harus mandiri. Saya nggak boleh mengeluh pada siapapun. Itu yang saya akan jalani. Ya, itu sedih tidak benar bagi saya. Maka saya enjoy saja. Saya hadapi semua itu dengan enjoy. Saya udah menganggap semua itu kita jalani dengan enjoy. Itu aja. Pokoknya kalau sampai jawab orang itu semua sudah istirahat, saya melayan diri karena laptop nggak apa-apa. Itu demi tugas-tugas dari pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu ini. Kemudian reflektif di sini bahwa ketika guru itu setelah pembelajaran di kelas itu harus refleksi. Tadi saya memakai metode pembelajaran ini, model pembelajaran PJBL ini, apa yang kurang tadi? Anak-anak kira-kira mengenal nggak ya? Saya bandingkan dengan PBL bagaimana? Problem based learning. Tapi kok kayaknya anak-anak itu interaktifnya bagus yang PJBL, project based learning. Nah, itu berarti kita, oh ya, berarti besok saya ke depan akan pakai PJBL saja. Nah, itu refleksi. Jadi kita harus selalu mengukur sudah sukseskah atau sudah berhasilkah saat tadi di kelas tadi. Kok anak-anak kelihatannya ketika saya tanya ini di tes akhir itu proses kok nggak paham. Oh, berarti dalam model pembelajaran ini kurang tepat. Saya harus pakai yang satunya ini, project based learning, gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus meskipun agak rumit ya, tetapi itu memang tugas dari kita yang sebagai memilih kita sebagai profesi guru, maka kita benar-benar harus merubah mindset kita. Oh ya, ini kalau kita jalani pelan-pelan juga akan bisa. Kemudian kolaboratif. Nah, guru penggerak itu harus berkolaborasi bersama teman sejawat. Bapak Ibu, maka saya tanya pada siapa itu, kita harus berkolaborasi, nggak boleh, nggak bisa mandiri sendiri, nggak bisa. Maksudnya ini ada kasus anak-anak ini harus koordinasi dengan yang stakeholder di sini, misalkan tentang pembelajaran Bu Lirin, Pak Y. Nah, itu harus kita selalu kolaborasi, jangan dendam dewe. Nah, kalau dendam dewe nanti nggak bisa, nggak ngatasi, karena sekolah ini adalah milik kita bersama. Ini bukan boleh, milik bersama Pak Purki. Ini begitu, Bu Lirin. Kalau kelihatannya bersependapat.
Oke, lanjut. Inovasi atau inovatif. Guru penggerak harus punya inovatif di dalam pembelajaran. Contohnya kita diajari di dalam bagaimana membuat presentasi, membuat Canva, membuat PPT. Dulu saya itu Bapak Ibu ya, saya itu paling gagap IT. Mau nutul saja seperti tuh, kipi ini. Pak Dar kipi Pak Dar, iya betul. Pak Dar itu teman baik saya ini. Maksudnya soal tentang IT ya. Pak Dar kipi, gitu. Akhirnya alhamdulillah saya tuh waktu mau mendapatkan CGP itu, wah aku kok gak iso IT yo, piye carane nanti. Terus pokoknya saja nih. Saya maka tidak segan-segan saya tanya Pak Dar, Pak Popi itu saya selalu itu namanya kolaborasi untuk menambah ilmu. Kita ingin maju, meskipun usia sudah 51 tahun, tetap harus seperti usia muda. Jadi berpacunya seperti usia muda. Itu yang membuat saya semangat. Saya tidak menengok usia saya pokoknya menengok diri saya ini, pokoknya saya pengen jadi anak muda. Ma bumi ini guyon bumi. Saya selalu begitu bumi. Jadi Pak Pur tuh orangnya guyon. Ya Pak Sapi ini rating saya Bu, kayaknya sepantaran sana. Ya Pak Sapi ya. Pak bahasa Inggrisnya ratingnya juga Mas. Tapi Pak Sapi luar biasa, hebat sekali. S2. Nah sekarang kita lanjut untuk peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan murid. Nah di sini kita di kelas kita harus menunjukkan kepemimpinan, wujudkan kita sebagai pemimpin di kelas, juga anak-anak diajari bagaimana menjadi pemimpin di kelas. Maka ketika di dalam pembelajaran diskusi kita selalu ada presentasi, melatih anak-anak untuk percaya diri, pede. Nah, biasanya anak itu ketika duduk itu Bapak Ibu, anak-anak itu ketika duduk boleh omongan toh. Nah, ketika di depan dia kan kelagapan. Nah, inilah yang harus kita pupuk bahwa anak-anak yang sudah berpotensi punya sejuta, saya katakan pada begini. Anak-anak kalian itu sudah punya sejuta kata, tetapi kenapa kalau di depan hanya satu kata yang kamu ucapkan? Saya gitu kan anak-anak. Akhirnya kan dia termotivasi untuk bicara yang runtut sesuai dengan hasil yang baik dan benar. Begitu, jadi ketika duduk itu mereka wah gitu. Tapi ketika di depan apa ya, itu harus dihilangkan anak saya gitu kan Bapak Ibu. Jadi ini supaya melatih bahwa kita itu, karena anak kita SMK itu kan setelah lulus harus ini bekerja jadi perangkat atau jadi apa, sudah menjadi orang dewasa, pemimpin juga. Nah itulah yang harus kita siapkan karena kita adalah guru SMK. Berikutnya menjadi coach bagi guru yang lain. Nantinya guru penggerak itu harus bisa mengeluarkan ilmunya seperti saya sekarang ini. Ilmu yang sedikit saya peroleh ini saya sampaikan kepada jenengan semua. Jadi itu mengeluarkan ilmu. Kemudian mendorong kolaborasi, harus tergerak ya, bergerak dan berkolaborasi kepada teman sejawat, teman Bapak Ibu semuanya. Lanjut mewujudkan kepemimpinan. Jadi nanti guru penggerak itu juga harus bisa menjadi seorang pemimpin di dalam memutuskan permasalahan, tapi tentunya tidak lupa di atasnya kolaborasi. Orang kok dewi berjalan dewi diputus sendiri tidak bisa. Jadi berkolaborasi baru mewujudkan kepemimpinan. Jadi punya mindset pemimpin. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Di sini kita bisa seperti MGMP, seperti MGMP kecil di kelas di sekolah itu bisa. Lanjut. Berikutnya modul 1.3. Di sini kita diajari bagaimana membuat visi guru penggerak. Nah, dalam rumusannya hasil dari visi itu kata benda itu terwujudnya sekolah unggul, inovatif, iptek dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, kata unggul itu dari mana? Kita ambil lebih tinggi atau baik atau pandai atau cakap, hasil dari siswa lulusan dari sini. Inovatifnya bagaimana menemukan hal yang baru yang bermanfaat bagi manusia dan bagi dirinya sendiri. Kemudian berkarakter, peserta yang punya akhlak
atau budi pekerti yang baik sehingga dapat menjadi individu yang memiliki manfaat untuk diri sendiri juga lingkungan dan sekitarnya. Nah, dari sini kita membuat kalimat prakarsanya mewujudkan kata kerja, mewujudkan sekolah unggul, inovatif, iptek dan berkarakter profil Pancasila. Tapi kalau hasilnya yaitu terwujudnya. Itu yang ilmu yang saya dapat kemarin Bapak Ibu, saya juga baru tahu itu. Sebelumnya saya tidak berpikir ke situ. Ya alhamdulillah punya apa? Nah, sebentar. Di sini ada cara yaitu inquiry appreciative budget, yaitu mulai dari B yaitu buat pertanyaan, kemudian A ambil pelajaran, G gali mimpi, dan C jabarkan rencana, A atur eksekusi. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Nah, ini ada contoh kecil. B buat pertanyaan utama atau defines. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan sekolah yang unggul? Yang pertama yaitu harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, berkonsultasi kepada seorang tokoh yang pernah sukses untuk membuat sekolah yang unggul. Yang ketiga, membuat program ekstra yang ilmiah karena di sini pengen sekolahnya unggul tadi. A, ambil pembelajaran, discover. Siapa orang yang pernah berhasil mewujudkan sekolah yang unggul? Nah, di sini tindakannya bagaimana? Mencari profil atau tokoh masyarakat yang sudah pernah berhasil. Itu cara mencari visi. Kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana beliau mengatur kegiatan itu terwujud. Berikutnya gali mimpi. Nah, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika sekolah unggul, inovatif, iptek dan berkarakter profil pelajar Pancasila sudah tercapai? Membuat gambaran narasi saat mencapai sekolah unggul, inovatif dan berkarakter profil Pancasila. Dan selanjutnya memancarkan di ruang kerja, yaitu seperti jadwal itu harus diingat bahwa punya tujuan itu selalu diingat supaya rutinitas. Kemudian J jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana, langkah pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk sekolah unggul, inovatif, iptek dan berkarakter profil pelajar Pancasila? Di situ membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. A. Atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan mantau sekolah unggul, inovatif, iptek dan berkarakter profil pelajar Pancasila? Di sini tindakannya mengajak teman sejawat yang memiliki keinginan yang sama. Skip saja. Nah, pada budaya positif atau modul 1.4 di sini oke, sebentar, 3 sebentar lagi. Yang di sini pada poinnya adalah ini. Eksplorasi konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol dan 6 segitiga restitusi. Saya percepat saja. Nah, ini yang budaya positif ini yang paling ini ya utama di sini. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Ini tadi sudah saya jelaskan tadi, salah satu saja. Nah, definisi budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar
mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter kritis, penghormat, dan bertanggung jawab. Jadi kebiasaan-kebiasaan, misalkan kita anak-anak membiasakan yang rawan ini kan baju keluar ini Bapak Ibu. Jadi baju yang tidak selalu tidak rapi itu. Ya, kebiasaan itu yang harus ditumbuhkan dari diri anak sendiri. Jadi nanti ada namanya keyakinan kelas. Di budaya itu seperti anak-anak tidak terlambat. Nah, kemudian untuk perubahan paradigma, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang saya sampaikan tadi, awal tadi, bahwa anak-anak belajar di sini benar-benar nyaman ketika mengikuti pembelajaran. Hasilnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ibaratnya begini Bapak Ibu, misalkan kita menghukum anak atau memaksakan anak ya, jadi anak. Seperti kita bayangkan bahwa di sini dibayangkan bahwa jenengan punya sesuatu yang jenengan sukai, digenggam. Kemudian anak itu mempunyai sesuatu yang digenggam, yang juga bersikukuh dengan pendapatnya. Misalkan punya jenengan atau jenengan bersama teman dulu ya, itu dibuka, kalau itu memang privasi atau rahasia, kan tidak mudah Bapak Ibu ya. Misalkan saya dengan teman, ini saya punya suatu benda yang tidak boleh ditunjukkan pada orang lain. Ini karena keinginan saya. Teman saya berusaha membuka tangan saya, kepala saya, itu kesulitan. Tetapi bisa dibuka dengan rasa tangan saya kesakitan. Tangan yang membuka saya juga kesakitan. Nah, juga kebalikannya, jenengan membuka tangan teman guru yang punya rahasia sendiri di kepala begini. Wes saya pengen tahu pokoknya, tidak boleh. Ya, dioyong-oyongan. Akhirnya bagaimana? Terjadi tarik menarik dan kesakitan. Nah, itulah Bapak Ibu bahwa kita merubah mindset atau paradigma anak supaya manut dengan kita seperti itu. Ketika anak kita marahi, dia punya prinsip sendiri. Nah, ketika dimarahi kan pasti kan tidak sesuai dengan hatinya. Nah, itu maka dia itu manut ketika di depan kita, tetapi setelah itu dia kembali lagi karena dia punya tujuan sendiri. Nah, kita juga, nah, yang paling enak itu adalah sama-sama menyadari bahwa siswa juga punya kemauan sendiri, punya prinsip sendiri. Nah, ini saya skip. Nah, ini. Jadi apakah Anda atau BIM buka kepala tangan Anda? Kenapa? Apa alasan Anda atau BIM buka kepala tangan Anda? Apakah Anda atau BIM untuk kepala tangan Anda? Kan sudah saya contohkan. Nah, siapa yang bisa mengontrol? Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita buka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar di saat itu juga. Jadi anak-anak supaya bisa disiplin, bisa apa itu berarti sesuai dengan timbul dari diri anak. Nah, kita menumbuhkannya itu, kita tidak bisa memasangkan secara keras karena akan tersakiti keduanya. Nah, di sini siapa ada perubahan paradigma, stimulus, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang beri kontrol? Stimulus respon dan teori kontrol. Saya cupli satu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika anak-anak itu kadang terlambat misalkan. Nah, kita kan selama ini saya sekarang juga guru piket dulunya, tapi sekarang tidak piket karena nggak sama beli tidak ditugasi ya. Nah, itu begini, terlambat itu pasti anak-anak punya ada latar belakangnya. Kenapa anak-anak kok terlambat? Kita harus tanya kenapa latar belakangnya, pasti punya apa? Dia tuh mungkin orang tuanya perlu bantuan anaknya, jadi kita tidak langsung memvonis jelas. Nah, kan gitu enggak? Itu kalau gading
nggak boleh. Tapi kita merubahnya sulit Bapak Ibu, karena murid kita, nah itu tadi murid kita Bapak Ibu itu tadi ya. Jadi menurut ini seperti itu Bapak Hadi. Nah kita harus mencoba sedikit demi sedikit. Apa makna disiplin? Nah Bapak Ibu biasanya kan kalau disiplin itu pasti anak harus tertib, anak harus berpakaian rapi, anak harus dan harus. Nah di sini ada makna dari disiplin. Nah, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi dia timbul dari dirinya sendiri. Namun dalam kebudayaan kita selama ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi saya sudah singgung tadi. Ya. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini kita menilai disiplin itu bahwa anak harus patuh. Berikutnya, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai. Jadi anak-anak itu akan kita ajak untuk timbul diri sendiri, untuk berubah disiplin. Maka kadang saya itu begini, anak-anak coba tanyakan pada hatimu, coba kita renung sejenak, apa tujuanmu yang pertama kali untuk ke sekolah ini? Apakah minta uang saku? Apa mencari ilmu? Nah, kita merenungi sejenak. Biasanya saya katakan begitu pada anak-anak. Jadi supaya kita nggak usah banyak itu, kita katakan seperti itu. Kita skip. Nah, kalau nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu profil Pancasila, saya kira sudah bahas semuanya, sudah mengamalkan ya, sudah untuk menerapkan di kelas. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal ada dua, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi dari luar, karena dia kalau tidak mematuhi, saya tidak bersepatu warna hitam, berarti dia patuh tapi karena ada hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Ini misalkan dia pengen mendapat belajar serius, tapi karena pengen mendapat hadiah. Ya, itu motivasi eksternal dari luar. Tapi kalau yang ketiga ini, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Jadi kadang kita itu kalau memberi apresiasi mestinya bagus, tapi ternyata tidak diperbolehkan. Padahal kita kan anak-anak nanti yang bisa jawab ini saya nilai plus 10 plus 20. Ya, ternyata itu masuk yang kedua, yaitu motivasi eksternal. Yang tepat ada yang ketiga, motivasi dari dalam, dari dirinya sendiri, bahwa dia ingin jadi seperti apa nantinya. Itu. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut saya sampaikan yang mudah dipahami. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya contohkan satu, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah sendiri. Itu restitusi yang kita terapkan. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kalau hukuman,
Kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, ini agak baik. Kemudian yang restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anak-anak sendiri yang punya keinginan ingin berubah, maksudnya di sini kalau restitusi seperti itu. Nah, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ada nilai kebajikan, ada prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa dan agama. Di sini kelasnya begini Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu kita buat seperti peraturan kalau zaman dulu, peraturan kelas, tetapi yang kita bentuk antara kesepakatan anak-anak satu kelas dengan kita, dengan guru masing-masing, dan nanti berkoordinasi dengan wali kelas. Anak-anak, bagaimana kita buat keyakinan kelas? Misalkan anak yang bajunya tidak rapi, itu membuat keyakinan kelas tidak boleh kata tidak, tapi saya mau misalkan ini. Saya malu berpakaian tidak rapi. Jadi di sini tidak boleh ada kata tidak. Misalkan terlambat, saya malu terlambat hadir di sekolah. Tidak boleh terlambat, ada tidaknya tidak boleh. Jadi saya, maka itu kan menggerakkan atau dari diri sendiri, menunjukkan dari diri sendiri. Saya malu tidak hormat pada guru. Nah, jadi ada kata malu. Kalau malu berarti akan tumbuh dari dirinya sendiri. Itu yang itu harus kesempatan kelas. Kemarin saya praktekkan di ini Bapak Ibu di TP kelas 10 TP itu bajunya kan selalu nggak masuk ya. Itu akhirnya saya buat begitu keyakinan kelas, dan akhirnya yang motor bukan saya, teman-temannya sendiri. Pak ini tidak dimasukkan. Jadi kita enak kalau kita sudah buat kesepakatan. Jadi anak-anak yang mengontrol temannya, kita nggak usah banyak-banyak itu negur ya. Jadi itu sudah saya coba untuk aksi nyata seperti itu. Nah, tapi kita pelan-pelan, tidak sebelum semuanya Bapak Ibu. Memang sulit untuk merubah itu Bapak Ibu, betul. Langsung saya ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup yang atau survival, kedua kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Jadi anak-anak itu merasa pengen disayangi oleh temannya atau bapak ibu guru, kadang atau namanya pengen cari perhatian. Kadang kalau kita berpikir baru tahu bahwa anak ini ternyata butuh perhatian karena orang tuanya murid kita rata-rata banyak yang merantau. Ya itu sering kita alami seperti itu. Jadi anak itu merasa pengen dikasih sayang. Ternyata kalau kita ajak mau bareng bersama dia akan tumbuhlah untuk rajin untuk masuk. Biasanya kan nggak pernah masuk itu. Kemudian kebebasan atau freedom. Kebebasan di sini dia bebas, bukan berarti bebasnya, tapi bebas untuk memilih tujuan dia. Jadi nggak aku pengen bebas, nggak diulang, bukan begitu maksudnya. Kemudian kesenangan, fun. Di dalam belajar dia butuh senang, tidak tertekan. Kemudian penguasaan atau power, penguasaan atau kekuatan ya di situ. Lanjut. Di sini, nah ada 5 posisi kontrol. Ini kita sebagai guru yang terbagus ada sebagai manajer, ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini contohnya kalau kita penghukum, misalkan begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu berarti guru itu atau pendidik itu dia sebagai penghukum. Anak akhirnya merasa ketakutan. Nah, kemudian kalau pembuat merasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengantarkannya. Nah, itu dia, waduh, ibu guru ini kok begitu ya, saya berarti bersalah sekali ini ya. Aduh, kasihan ibu guru saya. Karena ibunya cantik ya, jadi ibunya lelah. Nah, kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah, misalkan ibu guru ya. Nah, seperti dia sebagai teman. Kemudian pemantau, apa peraturannya di sini? Coba kamu tadi melakukan kesalahan apa? Itu berarti guru sebagai pemantau. Nah, yang sebagai manajer inilah yang kita harus lakukan.
apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Solusinya bagaimana? Nanti ada contoh dari sini. Nah, jadi kita ketika anak terlambat, kita tanya, konfirmasi, kemudian kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Nah, di sini namanya tadi restitusi, tadi segitiga restitusi. Yang Pak Hani tadi apa itu restitusi? Gimana nih? Nah, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian, nah di situ anak-anak ketika terlambat pasti kan tergopoh-gopoh, kayak apa, tergesa-gesa gitu. Supaya dia itu ketika mau mengikuti pembelajaran, dia sudah nyaman lagi, maka kita kembalikan identitasnya. Kita tanya, tadi kamu kenapa terlambat? Apa alasanmu? Coba keyakinan kelas kita bagaimana yang kita sepakati kemarin. Nah, coba solusinya bagaimana kalau begitu. Akhirnya anak menciptakan kok solusinya sendiri, tahu, oh ya Pak, saya besok akan berangkat lebih awal lagi. Ya sudah, silakan kalian ikut ke teman-teman kalian. Jadi dia akhirnya tidak tertekan, aduh aku tadi terlambat, jadi pikiran satu hari. Ya tapi kalau begitu kan dia sudah nyaman lagi, bisa bergabung dengan temannya untuk belajar. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Ya, di sini maksudnya begini, bahwa semua manusia itu pasti pernah mengalami kesalahan. Jadi tidak kamu sendiri, Pak Guru pun juga pernah mengalami kesalahan. Nah, itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan sudah saya sampaikan tadi. Ya, di sini segitiganya di sini. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Atau keyakinan kelas kemarin baik apa? Gitu. Kemudian menstabilkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, untuk kamu tidak melakukan lebih parah lagi. Nah, jadi akhirnya dia muncul. Nah, di sini ini saya kemarin membuat video ya. Ketika anak terlambat, kita kasih tempat duduk supaya dia itu tidak merasa ini, ada tempat duduk di sampingnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini informasi penyebab terlambat. Jadi ada contoh videonya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelasnya. Ini suaranya kok pas itu ya terlambat. Ini sebagai example Pak. Kalau bahasa Inggrisnya example. Nah, maksudnya ini hanya sebagai contoh begini. Enggak vega. Nah, selanjutnya kemudian kita menstabilkan identitas. Nah, jadi ya coba kalian coba solusinya menurut kamu apa yang terbaik. Nah, jadi kita supaya anak tidak tegang seperti saya itu kalau terlambat di sekolah sudah sama Bu. Waduh, Bu kepala sekolah sudah hadir nih. Itu gimana ini? Jadi sama, saya kira gitu. Nah, Bumi juga harus menstabilkan Bapak Ibu guru. Tentunya Bumi sudah lebih luar biasa lagi. Nah, ini sudah saya kira sudah terakhir. Nah, ya hanya sampai di sini ilmu yang saya sharing pada panjenengan semuanya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat bagi saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ulang lagi terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dari Pak Purnomo. Ternyata tidak hanya budaya positif, tapi diulas dari modul satu ke satu. Jadi 4 modul sekaligus ini. Jadi Bapak Ibu mendapatkan ilmu tidak hanya 1 modul, tapi 4 modul. Acara berikutnya yaitu tanya jawab. Saya buka
dua pertanyaan, jadi supaya nanti ada ini ya, jadi umpan balik dari Bapak Ibu terhadap diseminasi yang disampaikan oleh Pak Pur tadi. Monggo silakan, ada dua pertanyaan yang akan saya tampung. Terima kasih Pak Pur. Tadi saya mendengarkan tidak boleh membentak anak. Yang saya tanyakan, ya. Tadi barusan saya juga mengalami Pak Pur. Maaf. Apa itu tadi pada saat latihan upacara, kata-kata kasar saya itu selalu terucap. Soalnya apa? Kalau kayak dikasar dia tidak mau. Saya ingin solusinya itu bagaimana biar anak itu mau menjalankan sebagai tupoksinya. Ya. Kalau nggak dibentak, ya itu nggak mau jalan. Dikasih jajan juga tetap nggak mau. Mungkin Pak Pur sebagai guru pembeda mungkin bisa ngasih saya wawasan atau apa, ya, agar saya bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua nanti biar dijawab langsung. Monggo. Jadi Pak Ferdi. Guru penggerak tak ora lah. Terima kasih. Sebetulnya saya teringat dengan teorinya Abraham Maslow. Ketika ada hierarki basic needs human itu. Cuma ini nggak saya tanyakan, saya praktis saja yang saya alami kemarin di kelas TKJ 10 TKJ. Bu Dwi, ini acaranya apa? Nanti anak-anak suruh diskusi Pak. Sudah terbentuk kelompok 8 kelompok. Apa yang terjadi? Dan nanti mungkin dari yang selama ini Pak Pur dapatkan bisa menjadi inspirasi saya. Ketika anak-anak itu sudah berkelompok, they do not discuss anything. What should I do to them? Itu yang paling penting. Karena anak-anak kita itu ternyata malas membaca. Nah, kemarin yang terjadi 8 kelompok ya diam saja. Nah, coba kembalinya lagi-lagi kepada gurunya. Nah, tadi kan shooting centernya kan harus kita kedepankan. Nah, maka kalau mengalami pengelompokan membuat grup itu, kalau tidak diberi bahan dari kita, nah itu juga tidak jalan. Nah itu solusinya gimana? Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Taufik, ya, dimana bagaimana solusinya agar anak mau menjalankan tugas tanpa kita harus memaksa dengan kata-kata yang kasar. Bagaimana mereka bisa melakukan tapi dengan dari hati, mungkin dengan kata-kata yang tidak kasar tidak akan muncul gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Safi tadi, bagaimana jika kondisinya seperti tadi ada kelompok tapi tidak jalan. Silakan Pak Pur. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Pak Taufik dan Pak Safi, Ustaz Safi, senior saya. Saya jawab pertanyaan Pak Taufik dulu ya. Itu tentunya hubungannya dengan petugas upacara Pak Taufik. Maksudnya latihan upacara. Ya juga. Gini, kalau saya biasanya kalau waktu saya jadi wali kelas, ya sampai sekarang juga wali kelas juga. Waktu pelaksanaan upacara. Nah, itu saya motivasi begini Bapak Ibu. Ini bicara ya, bukan dulu ya. Ini pengalaman saya. Itu anak-anak, saya kan sering tahu jadi wali kelas TKR 2 yang luar biasa itu. Nah,
luar biasa, maksudnya bukan konsep bagusnya, tapi luar biasa yang lain. Nah, itu sebelum ke lapangan, saya briefing dulu. Jadi saya briefing dulu. Pertama waktu itu saya belum masuk CGP ya waktu itu. Tapi ternyata sebelum masuk CGP pun juga sudah melaksanakan apa yang diinginkan oleh CGP, itu sama ternyata saya alami itu. Nah ini Bapak Ibu, jadi ketika kita jadi wali kelas, kita sudah melihat kompetensi anak itu kira-kira ya ini. Kemudian kita, kalau saya pertama, tapi mestinya itu nggak boleh ya. Saya pertama itu ketika selesai latihan, anak sudah kasih tahu anak-anak besok kalau selesai latihan itu yang pertama saya nanti saya berikan es 1 bolong kemudian sama gorengan. Itu kan nggak boleh mestinya, cuma itu kan secara harusnya nggak benar. Terus yang kedua itu saya sadar nama-nama anak yang petugas ini nanti di dalam nilai PPKN karena ini punya dengan kewarganegaraan itu nanti nilainya lebih tinggi, lebih surplus daripada yang tidak bertugas yang 15 orang itu. Yang lainnya kan core ya Bapak Ibu. Nah, itu kemudian saya selalu bawa kertas untuk absen. Anak-anak saya, ini siapa yang nggak saya nilai plus. Seperti tadi atau ya tadi saya P5 dan kemarin ya tadi. Itu saya bawa absen. Itu anak-anak yang mengumpulkan saya catat ini. Nah, itulah bahwa karena anak-anak kita, selesai anak-anak kita ini suka nilai. Maka kita kalau menilai terus B lah. Jadi aku pas saya meruyuk di sana ditata tadi burin tahu Bu, saya bawa ketahan ini. Itu siasat saya. Saya tulis B. Terus nanti yang menata nanti saya kasih plus, tak kasih plus. Nah, itu cara saya karena saya tidak bisa keras kepada anak-anak, maka cara saya seperti itu. Nggak bisa seperti Pak Tek, saya nggak bisa Pak, saya jadinya luar biasa. Bisa keras, saya nggak bisa keras soalnya. Saya mengagumi orang-orang yang bisa keras. Betul, itu akhirnya terjadi karena saya sering jadi wali kelas TKR 2, TKR 1, yang itu begitu. Jadi saya berkorban untuk memberikan anak-anak snack sama itu. Itu suwonan 2 kali latihan, ayo Pak, wes semangat. Itu Bapak Ibu, Pak Topik. Saya rasa itu. Nah, tentunya jenengan harus kolaborasi lagi kepada wali kelas, okay? Kolaborasi. Minta catatannya, nanti yang tidak itu dokter ditulis. Nah, tapi juga saya kasihnya beneran itu kalian dokter saja. Tapi ketika saya kalkulasi, ketika akhir pelat ini saya tambahi betul. Kemudian sudah Pak Topik, sudah. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Sapi tadi tentang diskusi atau diskus ya. Jadi saya jawab bahasa Indonesia saja Pak. Tapi ya bukan bahasa Inggris karena saya ngajar bahasa Inggris tapi nggak ngajar bahasa Inggris. Tadi pertanyaan bahasa Inggris. Oke Pak Sapi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini pengalaman yang saya sampaikan ketika saya diskus atau diskusi pada anak-anak. Begini Pak Sapi dari saya, mungkin jenengan juga sudah pernah mengalami. Kalau saya diskus Bapak Ibu, itu anak-anak saya kasih begini. Yang saya nilai bukan hasil akhir, tapi proses. Silakan kalian menuju ke tempat kelompok masing-masing. Nanti saya akan keliling menuju ke kelompok kalian semua. Tangannya yang berpangku tangan, yang melamun, nanti semuanya akan saya nilai. Siapa yang tangannya melamun, berpangku tangan, berpangku kaki, semuanya saya nilai. Saya gitu kan? Betul. Tapi saya suka begitu. Jadi memotivasi anak tidak harus dengan keras, tapi dengan kata-kata yang lain. Coba kalau kalian melamun saja nanti, tanganmu misalkan kamu nggak kedap selama 1 jam, bisa gitu kan? Itu akan tidak saya nilai. Itu Pak Sabi. Kemudian jadi prosesnya, anak-anak ketika itu keliling, coba lihat sudah sampai berapa, coba lihat sampai berapa. Nah, prosesnya memang di dalam PJBL itu kan ada 2 kali penilaian di dalam processing and finishing. PJBL. Jadi pada sintak yang ketiga kita itu menilai prosesnya. Pada sintak yang ke-5 kita hasil akhirnya dan presentasinya. Gitu. Itu hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak Sapi. Terima kasih. Bagaimana Pak Sapi? Terima kasih atas sanjungannya. Saya juga menambahkan mungkin dari Pak Taufik ya. Jadi kalau menangani anak biar tidak timbul kata-kata kasar, kita mulai dari kesepakatan Pak. Jadi kebetulan di sini kan semuanya yang wali kelas itu mulai dari kesepakatan kelas. Oke, namanya kesepakatan itu
dari kita Pak, tapi dari anak. Seperti tadi dengan kata-kata yang positif, tidak ada kata-kata melarang, tapi saya malu atau begini, saya lebih bagus jika berpakaian rapi. Nah seperti itu. Jadi itu dimulai dari masing-masing kelas. Kalau masing-masing kelas sudah punya kesepakatan, kita bisa meningkat lagi menjadi kesepakatan sekolah. Jadi mungkin kalau upacara bagaimana kita semuanya, itu ada kesepakatan sekolah diawali dari kesepakatan kelas. Kalau semuanya, betul Pak, namanya MOU. MOU-nya ini bukan dari guru, tapi dari anak. Munculkan itu ide dari anak, jadi suara dari anak. Gitu. Iya, minta aku bagaimana, Bu, kalau terlambat harus ini. Mereka sendiri yang mana? Ya, kontraknya. Jika mengeluarkan nanti harus seperti ini. Jadi yang menentukan ya anak sendiri. Kita hanya memfasilitasi. Kok ditulis Pak? Iya, ditempel di kelas. Kalau kayak sopo kayak singgawi. Dan itu ditandatangani semua anak. Dan itu sebenarnya tidak hanya untuk satu kelas, tapi andaikan semua kelas begitu. Semua kelas begitu sudah sepakat nanti disahkan oleh Bu Kepala Sekolah menjadi kesepakatan sekolah. Begitu. Dan itu bukan muncul dari kita, bukan kita yang melarang, tidak boleh dan bukan kita yang melarang, tapi anak-anak sendiri. Saya akan datang tepat waktu. Nah itu kan. Nah tadi saya katakan kalau saya tidak datang tepat waktu maka saya akan, mereka sendiri yang menentukan itu konsekuensinya. Nah kalau semua Pak Taufik, semua sepakat, tidak hanya kelas Pak Taufik, tapi semua kelas dan akhirnya semua sekolah, saya yakin bisa. Berarti wali kelas seperti saya yakin bisa. Upacara itu ya, pada saat pagi, pada saat ngumpul itu kalau kayak jiplak ya sama, mungkin anak itu dari Iya, berarti kan butuh adanya. Iya, butuh adanya tadi dimulai kesepakatan kelas, kemudian nanti kesepakatan sekolah bisa jadi ditulis di besar-besar. Jadi jika tidak ini maka saya akan gitu. Jadi bisa itu menjadi kita mulai dari 4 kelas nanti akhirnya, dan itu bukan dari kita tapi dimunculkan dari anak gitu. Jadi seperti tadi loh, minat dari dalam, tujuan dari dalam dirinya bukan eksternal gitu. Jadi nek saya yakin nek semuanya, bukan kita yang nek saya guru penggerak ya, hanya saya Pak Cato, Pak Kulibat tidak akan bisa. Tapi nek kita bergerak sama-sama, saya yakin pasti bisa. Kata Bumi, satu lidi, satu ini jenenge sapu tuh itu ya, satu siji tok nggak akan berarti. Tapi kalau segenggam ya, bersatu disatukan akan bisa dimanfaatkan. Itu loh. Nek menurut saya begitu. Nek saya yakin pasti bisa diawali dari semua. Bukan kok siji, kelas kayak tok, kelas kayak enggak. Tapi sepakat harus serentak Pak. Nggih. Seperti kegiatan upacara, kemarin kita itu kan saya juga kasihan sama Pak Ye. Iya itu loh, saya juga kadang miris seperti itu. Gak usah buka saja. Iya. Ya jadi dimulai tadi loh, kita sama-sama membuat kesepakatan nanti. Kemudian nanti kalau semua sudah sepakat bisa disahkan jadi kesepakatan sekolah itu tadi. Iya, MOU kontrak, betul Pak. Tapi bukan dari kita, tapi dimunculkan itu dari murid. Kata-katanya, nek murid dia sih menentukan, kadang hukuman dia sendiri yang menentukan. Ya wes itu ditulis, apa yang ada tulisan itu, dan ada tanda tangannya dia. Gitu. Ya itu mungkin nanti tergantung Bu Umi nanti bagaimana mensikapi ini. Ya. Kemudian tadi yang Pak Safi'i sedikit saya singgung. Ya Pak Safi'i. Karena murid kita itu berbeda-beda. Berbeda-beda artinya apa? Dari segi kemampuan itu tidak sama. Jadi kalau kita membuat kelompok, kalau perlu pembelajaran berdiferensiasi. Kelompoknya ini nek cah pinter beno mek cah pinter. Dan kita beri masalah yang kompleks. Artinya apa? Dia senangkan namanya cah pinter itu kemampuannya lebih ya. Jadi kita beri tugas yang lebih juga. Tapi kalau anak-anak yang berkemampuan yang rendah, nah itu beri tugas di mana tugasnya itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi akhirnya itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Akhirnya apa? Hidup. Dia hidup pada kelompoknya.
iso dicampur cah iso minder dia gitu. Jadi emang pembelajaran berdiferensiasi itu dari awal itu sudah ada pengelompokan mana-mana anak yang punya kemampuan lebih, kemampuan sedang, dan yang sangat kurang. Masing-masing kelas harus sudah jelas. Baru nanti kita bisa memberi yang namanya topik diskusi tadi. Kayaknya topik diskusi tidak bisa. Jadi dan tadi tugasnya tadi loh nanti berbeda antara anak yang ini berbeda. Saya punya RPP diferensiasi di mana tugas masing-masing kelompok itu tidak sama berdasarkan kemampuannya. Itu ya sedikit dari saya. Mohon maaf mungkin agak terlalu panjang. Jadi demikian tadi acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Purnomo SPD sebagai CGP Angkatan 7 SMK Negeri Sugawaras. Dari sini mohon maaf kalau bawakan acara tidak berkenan baik kata maupun sikap saya. Untuk akhir dari acara ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Pak Purnomo sebagai Terima kasih itu luar biasa. Hebat semuanya Bapak Ibu di sini.